Baru saja menikah dan pindah ke desa. Seorang wanita terkejut melihat warga desa yang membantu suaminya bertani. Ternyata wajahnya persis dengan seorang miliarder. Awalnya dia tak terlalu peduli. Sampai suatu hari suaminya menyajikan meja penuh makanan mewah. Bahkan menjadikan kaviar kelas atas sebagai lauk makan nasi. Bahkan kabel listrik di rumah terbuat dari emas murni. Barulah wanita itu sadar. Suami yang baru saja ia nikahi bukanlah orang biasa. Ternyata anak dari pria itu adalah orang terkaya di dunia. Namun sang anak menyembunyikan identitas aslinya dari ayahnya. Berniat memberi kejutan dengan mengajaknya ke kota. Tapi sang ayah justru terus mendesak anaknya agar segera memberinya cucu. Lalu sang anak memberi syarat, kecuali jika sang ayah menikah lagi dan mencarikan ibu tiri untuknya. Kalau tidak dia tak akan pernah menikah. Sang ayah pun bingung harus mencari istri dari mana. Sampai suatu hari dia tak sengaja mendengar seorang wanita sedang menelepon di pinggir jalan. Karena tidak ingin rujuk dengan mantan suaminya. Wanita itu berbohong bahwa dirinya sudah menikah. Sang pria pun langsung mendekatinya. Akhirnya karena kebutuhan masing-masing, keduanya sepakat dan langsung menikah. Kini mereka sudah resmi menjadi suami istri. Sang pria pun mengajak istrinya pulang ke rumah untuk dikenalkan ke keluarga. Lalu terjadilah adegan di awal tadi. Tak disangka baru saja mereka duduk bersiap makan. Mantan suami wanita dan anak perempuannya tiba-tiba datang. Tanpa basa-basi mantan suami langsung masuk dan ingin membalikan meja. Tapi meja itu sama sekali tidak bergeser. Sang pria malah menyambut mereka duduk dengan mengambilkan kursi. Melihat meja penuh makanan laut, mantan suami malah mengejek. Katanya pria itu pasti sudah menguras seluruh harta demi mengejar wanita kaya. Sambil bicara dia coba membalikan meja. Tapi sekuat tenaga pun meja itu tak bergerak. Dia bahkan hampir jatuh dan cedera tulang ekor. Saat itu mantan suami merasa ada yang aneh. Meja biasa mana mungkin seberat itu. Lalu dia periksa meja itu dengan saksama. Dan terkejut saat menyadari bahwa meja itu terbuat dari kayu gaharu emas. Sang istri di sampingnya berkata, kalau itu benar kayu gaharu emas, nilainya pasti tak ternilai. Namun pria itu bilang itu tidak mungkin. Karena itu hanya barang bekas yang dibelikan anaknya dari pasar loak. Mana mungkin semahal itu. Melihat pria itu tidak mengerti barang, mantan suami berniat membeli meja itu dengan harga tinggi 10 juta. Sang pria pun berpikir, anaknya hanya bergaji 3.000. 3 tahun pun tak cukup untuk kumpulkan 10 juta. Lalu langsung menyetujuinya. Namun istrinya segera mencegah. Katanya kayu sebesar itu nilainya setidaknya puluhan juta dolar. Kalau pria itu percaya, dia bisa membawa meja itu ke balai lelang untuk dijual dengan harga tinggi. Tapi pria itu malah menolak. Bilang kalau istrinya suka, dia bisa memberikannya secara gratis. Melihat mantan istri dan pria itu saling bermesraan, mantan suami pun marah besar. Mengejek rumah pria itu jelek dan reot. Lalu menarik turun lukisan di dinding untuk melampiaskan kemarahannya. Dia ingin mengejek pria itu karena menganggap lukisan murahan sebagai harta karun. Tapi malah terkejut karena itu adalah lukisan asli Su Beihong. Lalu dia melihat colokan listrik di rumah pria itu. Ternyata terbuat dari emas. Istrinya juga mulai tidak tenang. Barang-barang di rumah itu yang kelihatan sepele. Kalau di jumlah nilainya bisa mencapai miliaran. Namun putrinya bersikeras bahwa semuanya pasti palsu. Katanya pria itu hanyalah penipu. Tidak pantas untuk ibunya. Mantan suami bahkan merobek lukisan itu jadi potongan kecil. Lalu mengancam. Asal pria itu mau menceraikan istrinya, dia akan memberinya 10 juta sebagai kompensasi. Kalau tidak, dia tak hanya akan merampas meja itu, tapi juga akan menghancurkan seluruh desa. Melihat mereka berdua langsung bikin onar sejak masuk rumah. Pria itu masih menahan diri karena menghormati istrinya. Namun sekarang mereka sudah terang-terangan mengancam. Dia pun tak bisa menahan lagi. Langsung menampar mantan suami dengan keras. Sebagai eksekutif tinggi di perusahaan besar, mantan suami mana pernah diperlakukan seperti itu. Dia pun segera menelpon, memanggil seluruh pasukan keamanan perusahaan. Tanpa tahu, pria yang dia hina di depan matanya ini adalah ayah dari CEO perusahaan itu.